Kejadian dulunya pengusaha kaya raya, begitu bertobat habis miskin sampai mati loh saudara miskinnya. Amsal pasal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Banyak orang mau bertobat tapi takut. Kalau misalnya dulunya dia naik pangkat sama setan, begitu bertobat besok dipecat. Kejadian dulunya pengusaha kaya raya, begitu bertobat habis miskin sampai mati loh saudara miskinnya. Saya mau tanya, siapa yang mau bertobat miskin sampai mati? Angkat tangan. Nah, kadang orang berpikir takut di sini, betul? Karena dia pikirkan kasusnya Ayub sama dengan kasus ini beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Suatu kali ada seorang pengusaha, dia mau bertobat tapi takut masalah itu. Jadi dulu ada namanya PP 10. Orang-orang keturunan Chinese disuruh balik ke Tiongkok. Nah, dengar? Nah, ada seorang pemuda miskin sekali. Dia pergi ke tempat keramat buaya putih di Kalimantan. Dia sembunyi dan tidak mau ke Tiongkok. Dia berkata kepada tempat keramat itu, aku relakan nyawaku untuk engkau dan sekeluargaku, asal aku beri kekayaan dan kehormatan. Dibuatlah perjanjian setan. Dia jadi kaya raya. Tambak udangnya aja ratusan hektar. Kaya raya. Dan dia menikah sama orang Kristen. Ini pentingnya doa penyerang anak. Nah, dapat perempuan Dayak. Tetapi ingat,
aliran karismatik garis keras. Bukan hanya radikalisme, ini ada yang garis keras. Jadi kalau garis keras itu doanya ini, itu garis keras. Itu karismatik garis apa? Jadi kalau muji Tuhan, wah Tuhan. Jadi Tuhan, malaikatnya denger gini, wah, segera cepat dikabulkan doanya. Kenapa? Kalau enggak ini bahaya nih, lantainya bisa ambruk. Itu karismatik garis apa? Wah, ini karismatik ngomong muji nyembah Tuhan itu, wis ngeri dah. Dia tahu suaminya ada perjanjian sumpah. Begitu anak pertama lahir, langsung diserahkan gereja doa penyerahan anak. Itu penting doa penyerahan. Sampai lahir anak ketiga, langsung didoakan penyerahan anak. 3 anaknya hidup semua, tidak ada yang mati. Buayanya mau makan ini tidak bisa, jadi buaya ompong. Sang ayah ini tahu, kok terbukti Yesus bisa nyelamatin anak-anaknya. Kalau anaknya tidak ke gereja, mungkin dimarah-marahin. Tapi dia sendiri tidak pernah ke gereja. Karena dia takut kalau dia bertobat semua habis. Setelah itu loh, nah, salah satu anaknya itu punya pacar teman saya. Minta datang ke sana, ke Kalimantan. Saya lihat bapak ini, wajah ini buaya bener ya. Kondisi sekarat, mati ndak hidup ndak. Saya ngomong sama dia, kamu percaya Yesus pasti selamat. Dia ngomong gini, Pak, saya tuh mau percaya Yesus, saya tahu Yesus bisa nyelamatin saya, tapi bagaimana dengan tambah udang saya, harta saya? Kalau saya bertobat ini diambil semua, saya miskin Pak. Daripada itu lebih baiknya saya bertobatnya waktu mau mati. Yang penting bukan awal tapi akhir. Saya ngomong sama dia, engkau percaya Yesus, engkau tetap kaya. Gimana? Udahmu selamat. Dia ngomong, itu yang ku mau. Akhirnya doa pelepasan, batalkan perjanjian. Langsung dia tetap kaya. Kenapa ada yang bertobat langsung habis? Ini sebenarnya rahasianya. Nah, saya minta bapak ini lagi aja dong. Contoh aja ini. Nah, ini di sini. Wah, ini lebih cocok. Yang aku minta kekayaan, kehormatan, kejayaan, dan nama besar kaya raya. Baiklah. Ini sesajinya. Ingat, hewan bernya, puncak ritual, hari Jumat, perjanjian masa depan. Makanlah. Suruh makan. Setelah itu dia makan, dan itu adalah lambang dari keturunan. Dan setan ini mengambil rezeki dari anak cucu. Ini Pak. Jadilah ini rumah, tanah, pabrik, ruko. Rezekinya diambil dari anak cucu. Tiba-tiba datang saya jadi orang baik aja dah. Maukah engkau percaya Yesus? Oh. Dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk seperti ini, itu saya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Betul? Setan ini, wah, mau nyerang dia, tidak bisa. Perjanjian sudah Pak. Mau nyerang anak cucunya tidak bisa. Perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum yang dibatali. Perjanjian masa depan hari ke-6 Jumat
ini dia. Kenapa? Ingat, hari ke-6, jadi yang belum dibatalin adalah perjanjian masa depan hari yang ke-6. Dia bertobat, tapi kerja apapun habis. Kenapa habis? Karena ingat saudara, masa depannya, perjanjiannya belum dibatalin. Dia baru batalin hidup dan keluarganya. Dan setan punya hak atas ini semua. Kenapa? Setannya tidak mau rugi, tekor juga. Jelas? Jelas? Nah, sekarang sini lagi. Harusnya di dalam pembatalan perjanjian harusnya seperti ini. Saya semua di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala kutuk sumpah serapah, ikatan roh jahat atas hidupku, masa depanku, keluargaku, harta bendaku, tempat tinggalku, cita-citaku, masa depanku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Hari ini hidupku, keluargaku, masa depanku, tempat tinggalku, cita-citaku bukan milik setan, tapi ditebus oleh darah Yesus. Amin. Setan ini mau nyerang ini nggak bisa, mau ambil ini nggak bisa. Karena apa? Sudah batal perjanjian masa depan. Karena kalau tidak dibatalkan ini, dia punya masa depannya habis. Kasih. Pak, sekarang kan tahu cara batalin perjanjian. Kalau gitu minta setan dulu baru bertobat. Setan itu raja tipu, belum kaya udah mati. Dan yang kedua, setan tidak bisa berkati. Itu diambil dari anak cucu. Jelas? Jelas? Karena setan bukan pencipta. Makanya dukun itu tidak minta kaya sendiri karena tahu diambil dari mana. Jelas? Jelas? Ingat, setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkat. Jelas? Jadi kalau orang minta jimat keselamatan ke setan, nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anak cucunya nanti sering kecelakaan sama sakit-sakitan. Jelas? Dan yang minta jimat selamat kena kutukan, miskin seumur hidup. Ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu, ikut saya semua, tidak diampuni. Jelas? Jelas? Suatu kali saya pernah dimintai tolong. Seorang bapak-bapak nemuin saya. Dikatakan bapak tapi belum menikah, tapi udah kawin. Waktu itu dia datang ke saya. Waduh, Pak, ini Pak Tony ya, dukun santet ya. Saya diam aja. Pak, saya ini germu. Bilang gitu. Saya bingung untuk menyelamatkan nyawa saya. Kakek nenek saya terlibat perjanjian setan, diberi kekayaan dan kehormatan, tapi anak cucunya akan mati semua di bawah usia 50 tahun. Orang tua saya mati, kakek nenek sudah mati, kakak saya mati, adik saya mati, Pak. Dan umur saya, Pak, 49 tahun. Kalau Bapak bisa menyelamatkan saya itu punya anak buah perempuan, Pak, 200 wanita. Dan saya punya stok gudang perawan 5, Pak. Kalau Bapak nolong saya, stok gudang saya 5 perawan untuk Bapak semua. Saya ngomong, wah kacau ini. Saya udah bertobat, waktu dulu juga bukan dukun cabul. Dulu pun juga bukan dukun cabul. Langsung ngomongin, oh maaf Pak, Bapak udah bertobat ya? Iya. Waduh, gimana nih? Kamu percaya Yesus, pasti kamu selamat. Pak, saya disuruh percaya siapa aja saya percaya, Pak. Asal saya bisa selamat, Pak. Kan
29 tahun, tinggal 1. Nah, saat dia ngomong, kamu percaya Yesus? Waktu mau saya doa, itu saya tidak bisa lupa. Aku mau doa. Dalam, stop! Ada apa? Pak, saya bawa pistol, Pak. Ya ampun, pistolnya 2 lagi. Jangan sampai waktu doa lupa, Pak, jedor repot, Pak. Wah, sialan. Wah, ngagetin orang. Mana pistolnya? Tahu, tenang. Pak, ada izinnya, tenang aja. Pistol kita aja. Saya doain pelepasan dalam Yesus, batakan perjanjian. Manifestasi kayak ular. Nah, itu dia pulang. Berapa tahun kemudian saya tidak ketemu. Suatu kali saya khotbah di tempatnya Pak Edi Leo, Gereja Abalok 6 September. Tiba-tiba waktu saya jalan mau ke mimbar, "Waduh, masih ingat saya?" Wah, saya kan susah ingat orang. Minta lain kan banyak orang, gimana saya hafal wajahnya, betul nggak? Ingat Pak Germo. Oh ya. Ya, tidak lupa. 5 stok gudang. Udah lupa ini. Oh iya, kamu si Germo yang nyiapin stok gudang 5 perawan. Saya udah bertobat, kamu suruh ini dari dukun cabul apa? Saya udah bertobat. Wah, Pak, makasih Pak. Saya sudah selamat. Saya satu-satunya generasi yang bisa melewati usia 50 tahun. Saya tanya, kamu udah bertobat belum? Pak, bisnis tetap jalan, Pak. Kacau deh. Tapi mereka tak bikin sel grup. Kacau dah. Tapi dia satu-satunya dari generasi yang lolos usia 50 tahun. Maka saya katakan nikah belum, kawin sudah. Nah, dia ngomong saya, wah terima kasih, saya bisa lolos sampai melewati usia 50. Ingat, kutuk itu ada. Jelas? Jelas? Nah, tadi saya disuruh nyinggung masalah guna-guna. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu guna-guna, ilmu pelet. Ilmu santet sama ilmu pelet itu beda. Ilmu santet adalah ilmu untuk membunuh. Itu saya membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Kalau ilmu pelet itu adalah menundukkan lawan jenis, menaklukkan. Namanya sebe, pelet, guna-guna. Nah, orang bisa ke pelet kena guna-guna itu pasti suami istri tidak harmonis, atau orang tua anak tidak harmonis. Makanya yang bisa dikerjain ilmu pelet guna-guna adalah dari keluarga broken home. Kenapa tidak bisa dikerjain? Karena kalau keluarga harmonis, suami istri ada ikatan batin. Ikatan batin ini tidak berhubungan dengan ilmu gaib atau mistik, tapi natural, anugerah Tuhan. Misalnya suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu istri bisa terasa. Betul? Itu namanya firasat. Jelas? 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 Nah, atau anak ada musibah, itu orang tua bisa terasa tanpa dikasih tahu. Pak, kalau saya punya suami kecelakaan saya tidak tahu, berarti tidak mencintai. Nanti ganti lagi. Nah, kalau suami istri, orang tua anak, ikatan batinnya kuat, itu tidak bisa diputus dengan kekuatan mantra. Karena yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Nah, kasusnya guna-guna itu gimana? Nah, ini seperti ini. Saya akan kasih contohnya. Ini untuk contoh saja. Nah, saya minta contoh aja ya. Nah, lagi 2 ya. 2. Ya. Saya selalu cari contoh yang persis. Nah, santai aja, sini. Contoh aja, bukan setan tapi. Nah, saya minta Bapak di sini, Pak. Ini supaya sudah tahu proses orang bisa kena ilmu guna. Nah, saya minta ibu ini ke sini, Bu. Contoh aja dari WW Kober. Nah.
Ini misalnya suami istri. Suami istri ada ikatan tapi setiap hari ini ribut terus. Yang bisa dikerjain ilmu guna-guna itu dari rumah tangga yang tidak sering ribut terus. Makanya yang kena tuh suami istri berjauhan atau yang tidak harmonis. Nah, ini data. Ya, aku minta tolong peletkan guna-guna si Akyong. Mau yang berapa lama? 15 tahun. Langsung dukun ini baca mantra. Ikatan batin ini suami istri diputus. Ikatan batin orang tua anak diputus. Ini disambung ke sini. Dengan kekuatan mantra, ikatan batin ini digabung. Maka ini akan lihat ini seperti bidadari. Ya, kasih. Jelas? Jelas? Itu kasusnya guna-guna. Dan guna-guna itu ada jangka waktunya, masa expirednya. Jenis susuk. Jenis apa? Susuk. Bukan susuk KB, ini susuk emas berlian. Itu kekuatan 40 hari. Jenis mantra, pakai pengantara, jimat atau pakai garam atau kembang kandil, kacang hijau, garam, itu kekuatan 1000 hari. Jenis yang ketiga, mantra tanpa pengantara, namanya Aji Jaran Goyang. Itu ada ilmu Jolo Sutro, Semar Mesem. Yang ketiga, Jaran Goyang, teko gendeng mulih kengkleng. Artinya tahu datang sinting pulang gila. Langsung kena. Itu kalau kena 15 tahun. Kalau orang tidak tahu kelemahannya, susah untuk melepaskannya. Semua ilmu guna-guna, kelemahannya adalah satu. Pada waktu ketemu, cinta sejati. Cinta yang palsu kalahnya melawan cinta sejati. Kalau istrinya mencintai apa adanya, maka ikatan batin itu yang dibuat mantra luntur, tidak berfungsi. Dan yang kedua, dikalahkan dengan dihadapi tanpa dendam. Karena semua unsur mistik ilmu guna-guna, kalau istrinya itu kecewa dendam, ilmunya tambah hebat. Tapi kalau istrinya itu mengampuni, memaafkan, maka kekuatannya itu akan luntur secara bertahap, tidak berfungsi. Maka Alkitab berkata, pengampunan adalah kunci pemulihan. Tapi kalau dihadapi dengan dendam, tambah hebat, tambah kuat. Karena semua unsur mistik mengambil unsur dari kepahitan, diubah menjadi energi kekuatan untuk mempengaruhi. Tapi bersangkutan mengampuni dan tidak ada dendam, maka kekuatan mistik ini akan luntur secara bertahap. Dan yang ketiga, ini rahasia kelemahan yang ketiga, dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun alasannya, cerai tidak boleh. Itu firman Tuhan. Amin. Dekatkan anak kandungnya. Hubungan batin yang paling kuat, hubungan darah orang tua dan anak. Dekatkan anak kandungnya, otomatis akan menggoyahkan mantra yang dibuat itu. Karena yang palsu, waktu yang ketemu yang asli akan goyah. Jelas? Maka untuk mengalahkan guna-guna, dekatkan anak kandungnya. Nggak punya anak, dekatkan orang tuanya. Orang tua goodbye, anak nggak ada, gimana? Dekatkan kakak dan adiknya. Kakak adik nggak ada, dekatkan sahabatnya. Nggak ada semua, hanya Tuhan yang bisa. Itu harus ada yang orang dekatnya dia. Itu untuk menggoyahkan mantra itu, jelas? Nah, kalau ini bukan orang Kristen, itu perlu waktu 3 tahun.
baru bisa kembali ke keluarga. Tapi kalau orang Kristen, ada kuasa nama Yesus. Sekarang saya jelaskan tentang mantra. Mantra itu digunakan bekerja jam 6 sore, parkir depan pintu. Loh, mantra ada tukang tempat parkirnya. Sebelum masuk, waktu jam 12 malam. Mantra masuk jam 12 malam, nguasain hati dan pikiran. Shock. Jelas? Jelas? Jadi, adakan doa peperangan sebelum jam 6 sore. Sebelum mantra itu diparkir. Memang doa setiap waktu itu bagus. Amin. Tapi khusus doa peperangan ini lebih efektif itu kalau mendekati jam 6 sore. Kenapa? Karena dukun akan kirim mantranya itu jam 6 sore. Kenapa dukun tidak kirim siang bolong? Kecuali dukun geblung goblok. Karena di alam roh ini beda dengan alam nyata. Kalau di alam nyata siang, di alam roh itu malam. Kalau di alam nyata ini malam, di alam roh itu siang. Makanya alam roh Indonesia dengan Amerika itu beda. Jelas? Jelas? Makanya setan Indonesia makannya bunga, setan Amerika hotdog. Beda. Beda budaya, beda kepercayaan. Jelas? Jadi ingat, makanya dukun itu kalau kerja jam 6 sore. Tidak mungkin jam siang dukun. Jelas? Karena waktu mantra dikirim itu di sana pas memulai awal pagi di alam roh. Nah, jam 12 malam itu di alam roh ada jam 12 siang. Makanya mantra bekerja jam 12 siang. Jadi kalau itu orang Kristen, doanya percaya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap kami usir keluar dalam nama Yesus. Segala ikatan batin yang dibuat mantra, aku putuskan dalam nama Yesus. Segala roh jahat keluar. Jadi ikatan batin dibuat mantra, putus dalam nama Yesus. Jam 6 sore, jam 12 malam, doa itu lagi. Maksimal 1 tahun pasti balik. Karena kalau sudah putus ikatan batinnya dengan nama Yesus, dia akan ingat keluarganya, anaknya, orang tuanya. Tapi sayangnya ya, ini pengalaman saya dalam ilmu guna-guna. Pertama kali diingat itu adalah anaknya dulu. Setelah anaknya, baru orang tuanya. Terakhir baru istrinya. Saya juga aneh, itu pengalaman saya selalu itu. Jadi istrinya itu ingatnya yang terakhir. Pertama dulu anaknya dulu. Terus, karena ikatan batin hubungan orang yang paling ada. Saya itu orangku, setelah orang tuanya, terakhir baru istrinya, baru ingat. Kalau udah ingat, selesai. Jelas? Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang, dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh,
Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Amsal pasal 24. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok.